Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Lanjut dari Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia, di mana kita sebelum laga menghadapi Irak dan juga Filipina tanggal 6 dan 11 Juni didahului dulu laga friendly menghadapi Tanzania di Stadion Madia pada tanggal 2 besok jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan mengejutkan, ada Verdong yang prosesnya jadi WNI-nya belum selesai tapi ikut latihan. Ini biasa gue tahu banget lo pasti update ini. Sebagai pecinta timnas kan lo, pecinta timnas yang era sebelumnya nih. Gimana melihat? Anjir. Sorry. Era ini juga. Sekarang juga Era ini juga, Ji. Sekarang juga cinta. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, Gua bukan sekarang kapan lagi kita dukung? Maksud gue kan sekarang lo pecinta Dewa United dan juga mungkin tim yang berikutnya nanti lo lanjutin gitu kan, karena lo sibuknya di sana. Nah lo ngeliat timnas sekarang dengan latihan persiapannya menghadapi Irak dan juga Filipina, apakah Tanzania menjadi ajang yang bagus untuk kita mencoba-coba main kita masuk main-main baru nih? Ya tentunya bagus sih, karena apa? Karena timnas ini baru kumpul tanggal 27 kemarin, terus gamenya masih bulan Juni. Artinya apa? Ini kesempatan buat Coach Sintayong untuk melihat pemain. Ya. Kan ada juga pemain-pemain yang dipanggil dari Liga Indonesia yang perform dan Liga juga habis. Jadi klub juga nggak bisa protes dong. Ya. Pemainnya dipanggil dan kita tahu Kevin Verdong proses naturalisasinya belum selesai, masih di tahap Ketemu DPR nanti. ketemu DPR lah dan yang lain-lain. Tetapi pelatih udah ngelihat, ayo datang ke latihan, kita mau lihat sebagus apa kualitasnya. Ya. Dan persiapan menuju Irak dan Filipina ini kan penting banget, karena ini kan membuktikan bahwa Indonesia bisa nggak lolos ke tahap selanjutnya, khusus untuk melawan Irak dulu. Indonesia udah pernah kalah lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Telak lagi ya. Dikalah di kualifikasi, kalah juga di AFC. Jadi mungkin Indonesia pengen improve dari segi hasil, pengen ngebuktiin bahwa kita juga bisa ngalahin Irak, dan oleh karena itu yang dipanggil juga pemain-pemain bagus. Kita udah lihat kemarin ada Tom Haye udah ada di situ. Yoi. Terus juga mungkin Jaijes yang belum ada ya, Belum karena ada, belum tadi ada. malam Tanggal 5 dia, sehari seri sebelum. lawan Cremonese. Dan menurut gue ini adalah ya tim nasional Indonesia terbaik yang pernah kita lihat. Mantap, Bes. Statement beberapa tahun Statement. terakhir. Ini statement. Dari segi permainan, dari segi kualitas Dari segi pemain pelatih juga ya. Dari segi pelatih juga. Gitu. Ya tapi kalau ngomong ini Verdong so far nggak akan ada hambatan kayak Martin Paes ya, karena Martin Paes yang bikin susah adalah Klubnya. dia itu udah pernah membela timnas Belanda kan, dan juga dia secara ternyata dari sisi keturunannya ternyata nggak bukan darah Indonesia gitu, hanya pernah neneknya ada di Pernah sini lahir. gitu kan, ya pernah lahir di sini. Kalau pernah ngebela timnas itu bisa diselesaikan, Ji, dengan cara namanya transfer. Ternyata di antar federasi itu ada transfer juga, bukan gimana? bayar, maksudnya transfer antar Tapi itu federasi. bukannya zaman dulu, sekarang emang bisa udah Sekarang ngebela bisa timnas juga, senior. yang penting diurus antar dua federasinya, mereka sepakat. Kesepakatan antara dua Nah mungkin yang lebih Melibatkan cuan nggak tuh situ? Nah itu gua nggak tahu. Mungkin yang Aman. mungkin yang memberatkan itu ya mungkin silsilah keluarga. Tapi yang gue dengar dari dokumen-dokumen FIFA sekarang ini lebih malah daripada dibanding dulu-dulu, ini lebih memudahkan untuk proses naturalisasi dari bukan cuma Indonesia doang tapi seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka udah nganggap orang udah traveling gampang, globalisasi, bisa punya 2 paspor dan yang lain-lain. Akhirnya dipermudah daripada mereka protes Ya, nanya-nanya terus, akhirnya dipermudah. Kecuali Indonesia ya nggak bisa Iya. pakai dua. Nggak bisa Tapi kalau ngeliat Verdong ini kan sebenarnya posisinya back juga. Setelah kita back udah banyak penuh gitu penuh kan. Pak, kiri. Siapa yang mau dipasang menurut lo dengan kalau Verdong ada gitu? Maksud gua Iya. kenapa nggak nyari posisi lain sih? Semakin banyak pilihan semakin bagus. Ya. Walaupun juga Nathan Chohan nyata bisa versatil juga, jadi back tengah ke kiri, Jangan lupa, bisa jadi masih gelandang ada kiri. Sen Patinama di situ. Patinama juga. Kan Arhan tapi nggak bisa Ada main. Arhan juga di situ. Nggak bisa main Arhan. Arhan kayaknya yang besok nggak bisa main ya? Yang lawan Tanzania apa lawan Irak ya? Nggak salah. Tanzania ya. Lupa. Kalau Tanzania itu klub-klub luar negeri belum punya kewajiban untuk memberikan pemainnya Iya, karena friendly. lepas. Sedangkan Arhan kan di Liga Korea dia masih main. Iya, Terus baru debut juga kartu merah. Jaijes. Jadi menurut gue yang akan dipersiapkan melawan Tanzania melawan Irak itu Nggak adalah pakai D, Tanzania. Tanzania yang akan main lawan Irak. Ya, inilah kalau soal Verdong, makanya kan naturalisasi itu adalah proses. Iya. Ya, jadi selama masih proses namanya naturalisasi. Begitu selesai Warga negara WNI. Indonesia. Nah, ini yang orang harus pahami lagi bahwa selama lu ngomong naturalisasi berarti itu prosesnya. Selama udah jadi WNI gitu, nggak ada lagi lu sebut naturalisasi. Nah, soal Verdong ini fair nggak? Ya fair dong. Fair dong. Jadi Ya, bener dong. ya. Iya. Nah, back kiri ini tadi Panji bilang udah banyak Banyak. pemainnya. Ya semakin banyak semakin bagus, kompetitiveness harus dijaga gitu. Arhan nggak ada jaminan dia bakal main terus di back kiri. Iya. Kompetitiveness harus dijaga gitu.
MU datangin Malaysia, emang Luke Shaw jelek kan nggak juga Enggak. gitu. Artinya kan competitiveness juga harus dijaga. Itu Tapi Malaysia nggak pernah main, jadi sedikit contoh Luxo juga nggak main. cedera, Ya, gitu, cedera dua-duanya. Nah, ini yang dipakai oleh si ST. Ingat, tim ini kan hanya butuh 3 poin lagi untuk lolos ke Iya, fase iya. selanjutnya kan. Iya, menang. Lawan Irak Atau 2 kali seri juga lolos kan. 2 kali seri juga Iya, lolos. lolos. Artinya bahwa ini mungkin gitu kan. Jadi gua sih lebih prefer ke hasil akhir itu dibandingkan dengan pilihan siapa pemainnya gitu. Iya, Karena iya. Verdong ini gue yakin dia umur berapa sih? Masih muda juga kan? 25 apa 2? Oh, nggak juga. Oh, 25, 27. Oh ya bang, muda 27. berarti dong. Udah Ya, cuman matang. tampangnya emang imut banget sih. Cuman ya buat gua emang ini tim dipersiapkan untuk jangka lebih panjang ya. Tim ini buat gua tadi udah jelasin juga sama Bes. Ini tim secara permainan udah bagus banget. Kesiapan juga udah lebih siap. Nah, adanya tambahan 1-2 pemain adik-adik kita dari luar ya mungkin bisa menjadi penambah penambah warna kalau bahasanya Bes, warna dari permainan yang dipengenin sama si ST ya. Dan itu kalau ngomongin taktik kita striker kan kan, juga kadang striker kita main 3-4-3 ya. Menurut gue pemain-pemain kita numpuk ini kadang bisa ngisi juga. Bahkan nggak cuma jadi back doang, bahkan pemain-pemain kayak si Shane Batinama tuh punya opsi agak main lebih tinggi kalau gue bilang. Iya, Punya iya. potensial main di situ. Bahkan Arhan juga gue lihat mungkin dia di masa depan posisi terbaiknya bukan cuma mandek jadi back kiri doang, tapi mungkin agak bisa lebih Arhan forward tuh mirip-mirip agak Cancelo juga menurut gua, lebih bagus agak Iya. nyerang ya dibanding agak agak nyerang. defense Jadi ya. mungkin masa depan Bedanya dia Cancelo nggak bisa ngelempar. lebih tinggi. Oh iya, itu jagoan senjata, itu ya, iya. itu senjata. Dan yang gue suka juga dari pemanggilan squad yang sekarang dalam persiapan kita ngadepin 2 pertandingan itu, ke depannya kita juga ada, gue apresiasi juga buat STY reward ke si Malik Rizaldi, pemain yang lagi perform di Ini gantiin liganya. Yance ya? Iya, dia Yance cedera dan akhirnya dia Kasihan banget ya dipanggil. Yance, tiap-tiap dipanggil timnas Iya, ada dan aja. yang terakhir kan juga gitu ya di Maret Iya. itu ya. Iya. Tapi ini kan Dia berarti Marco Reus dia. Begitu nggak mau beruntung. ada event dia Kurang cedera beruntung. gitu. Dia juara Liga Champion tuh. Jadi untuk Malik Rizaldi gue anggap ini sebagai sebuah reward lah. Dia masih karena- Persib ya masih? Siapa? Madura. Madura, ya, Tempat iya. pendidikan MU. Persebaya. Untuk Malik Rizaldi gue bilang nih STY udah ngasilin kayak istilahnya reward lah, pemain yang perform di liga ya layak untuk dipanggil. Dan gue lihat dia mungkin ini kan kita juga timnas kita udah beberapa bulan terakhir kan selalu ngomongin ini striker kita nih Kurang. lebih ngegigit lagi gimana caranya, dan mungkin solusinya ada di liga kita selama ini di dalam sosok Malik Rizaldi. Jadi gue harap dia untuk pertandingan besok lawan Tanzania dikasih kesempatan, syukur-syukur di laga lawan Irak ataupun lawan Filipina juga dikasih kesempatan. Ya. Karena jumlah gol dia ini banyak banget gitu. Tapi aja feeling gue bisa. dia bakal, kalaupun main, feeling gue dia bakal mainnya lawan Filipina. Penting dong. Kenapa? Mainnya lawan Filipina karena malam ini pun dia masih main sama lawan Iya. Persib di Oh iya, playoff final, Championship leg dua. final. Terus waktu untuk recovery, istirahat dan sebagainya macam, dia pasti nggak akan sempat untuk join lawan Tanzania. Iya, iya. Terus lawan Irak pun dengan yang kita tahu Irak bermainnya fisikal banget, itu bakal mungkin nggak main juga di situ. Feeling gue, kalaupun Lawan dicoba Filipina. dia main di lawan Filipina. Gimana profilnya seorang Malik Rizaldi ini? Malik Karena kan Rizaldi sekarang gua pemain kenal- lokal paling produktif ya. Gue kenal dia tahun 2019-2020. Waktu itu dia masih main di Persela Lamongan. Badannya masih kecil, kurus. Tetapi sekarang kemarin gue ketemu, kebetulan lawan Dewa United, Gede skornya badannya. 2 sama. Dia cetak gol. Itu pahanya udah besar banget. Wah, Terus iya. badannya udah Pas jadi. susunya berarti nih ya. Ya. Itu Tumbuh artinya dia. apa? Ini pemain dia punya talenta, tapi dia nggak cuma bergantung sama talentanya, tetapi dia juga ada kerja keras, dia juga ada latihan, dan ini yang patut kita apresiasi juga untuk pemain-pemain lokal yang try to improve. Dan kalau bisa dibilang, ini pemain hot prospect di Liga 1, banyak yang pengen. Iya, iya, iya. Banyak Tapi yang kemungkinan tinggi juga. Tinggi. Isunya Untuk mau dibeli ukuran sayap Persebaya tinggi. ya? Bener. Untuk ukuran sayap dia tinggi, dia punya speed, dia punya power, dan dia bisa main di nomor 9. Iya, Dan bisa kadang-kadang striker Madura itu dia main di sayap, terus dia punya striker, dia main ke pinggir, dia main ngisi nomor 9. Itu nih butuhin sama Arsenal. Hybrid wingers kalau nggak salah namanya gitu. Jadi Hybrid bisa tukeran gitu. Jadi ini tambahan amunisi yang bagus buat tim nasional, dan harapannya ya makin banyak pemain naturalisasi yang datang juga memberikan motivasi juga buat pemain-pemain lokal kita untuk bisa improve. Kalau untuk urusan kiper kan Paes masih meragukan ya dari sisi administrasinya, katanya Hernando udah. Nadio akan menyusul juga untuk mengisi Iya. ya, kelengkapan itu. Menurut lo Nadio ada chance nggak untuk main juga? Untuk Tanzania mungkin. Nah, iya kan coba-coba ya. Ya, karena kan emang ajang ini buat dipakai ajang coba-coba Lihat gitu kan. pemain ya. Iya, ya wajar banget namanya uji coba juga pasti dipakai. Cuman buat gua Nadio bagus, cuman kalau untuk menggeser Hernando yang lagi bagus sih ya. Iya, gua sih belum ya. Kalau gue bisa Kenapa best dia kalau di klub kelihatannya ini banget dominan banget, tapi kalau di timnas sejauh ini kayak masih belum. sistem. Oke. Pelatih butuhnya kiper yang seperti apa, di klub butuhnya seperti apa. Di klub di timnas gue yakin Iya, iya. butuh kiper yang bisa melakukan passing dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelatih coach STY. Sedangkan di klub kemungkinan besar ya lebih Oh berarti Nando pragmatis, Ari, lebih Onana, si itu Nadio De Gea nih ya. Ah, Ya kan betul. sistem Beda. Tapi kalau lu tanya ke gue seberapa bagus Nadeo, menurut gue dia adalah kiper terbaik di Indonesia saat ini.
Ya, untuk Ya goalkeeper kan? ya. Apakah kiper terbaik di sebuah klub atau di Pasti sebuah jadi kompetisi starter di bisa timnas? jadi starter Belum di tentu. timnas? Nggak Belum juga. tentu. Belum tentu. Karena kebutuhan dari timnas itu sendiri beda-beda. Dan lagi kita harus lihat kenapa gue bisa bilang dia terbaik? Karena menit bermainnya terbanyak di Indonesia yang untuk ukuran lokal dia Iya, bisa iya. sampai situ. Hernando dia banyak main ke timnas, terus ada cedera, Iya, akhirnya izin. menit bermainnya kurang. Dibawa Bahkan dia. dengan kiper keduanya Persebaya aja itu masih lebih banyak kiper keduanya kalau nggak salah karena agenda timnas kan yang lain-lain. Jadi wajar kalau gue sebut Nadio adalah kiper terbaik dari segi postur, power, Oh iya, handling enak apa banget semua. badannya. Dia menurut gue yang terbaik untuk di Indonesia. Terus untuk urusan timnas ya itu yang tahu pelatih kipernya sama pelatih kepala. Mereka kan Pace dong. punya Pelatih kiper si Pace itu kan bukan ya? orang Korea kalau nggak salah. Oh, bukan yang si Jaehyun Ah, bukan ya? itu nggak tahu gue. Mereka punya pilihan Opsi ya? sendiri, opsi sendiri. Nah, Dan tapi kalau kalau lihat ngomongin posisi kiper kan juga beberapa kali dicoba-coba juga ya waktu itu. Satrio Adi dicoba dan juga Nadeo kebetulan ketika lawan Irak di Ada pertemuan Satrio, perdana juga sempat dicoba juga sih si Nadeo, dan itu yang menurut gua agak mengecewakan lah performanya. Dia one shoot one goal dan akhirnya kita kebobolan 5 gol, dan setelah itu kan akhirnya Hernando yang akhirnya start terus, dan menurut gua itu bagian dari reward juga. Belum ada momentum untuk mengganti Nadeo si Hernando untuk sekarang ini karena dia setiap dikasih kesempatan Bagus bisa terus perform, dan untuk pertandingan besok gua rasa sih bakal Hernando juga yang bakal start lawan Tanzania sekalipun gitu. Kita lihat di prediksi line up lawan Tanzania besok nih, formasi kira-kira. Terbaik ya. Mau ini formasi terbaik ya. Tapi Asnawi itu nggak ada ya? Asnawi masih main kemarin Asnawi, di klub kalau gua Oh, ini Mungkin tapi belum mungkin karena ini eksperimen kali ya. lawan Tanzania ya. Dan ini menurut gue layak untuk menjadi starting line lawan Tanzania karena Ya dari justru kalau begini mana coba-cobanya, ini sih emang tim intinya. gue mengharapkan ini. Gue justru mengharapkan dicoba pemain yang nggak pernah dapat menit bermain. Gue ngeliat dari jam mainnya jam 4 sore tuh emang udah di skenario ya kan, lawan Irak pun juga mainnya bakal 4 sore ya karena berdasarkan analisis katanya pemain-pemain dia nggak suka terlalu main di suasana panas segala macam, dan ini main di jam 4 menurut gue udah penyesuaian situasi lawan Irak. Jadi menurut gue untuk posisi pemain seperti ini menurut gue yang paling pas. Pemain utama kita langsung sekalian dari awal. Ini mungkin agak dirubah sedikit, strike-nya di tengah, Marcelino-nya di pinggir. Geser Oh, detail oke. ini. Karena mereka nggak main 5-3-2 tapi 4-3 Ya. 3-4-3. Walaupun bakal ganti-gantian Ya, juga sih, kan, nggak akan selama ini switch kanan di juga kanan ya. Dinamis terus. banget sih pasti. Strike ini. Gimana dilihat formasi ini di? Iya. Tapi karena mungkin mau eksperimen pun juga karena sebenarnya main ini jarang bermain bersama kan. Orat Mangun kan juga belum lama main. Oh, boleh Hai jadi, juga boleh jadi starter ya buat kan? Mangun gitu. Cuma kayak Tom Hai Marcelino, juga baru main Ivar, berapa kali. Choaon. Bisa jadi opsi juga menurut gue lawan Tanzania karena kan Iya, coba-coba itu poin gua. itu bisa kita pakai dua pemain dari Dewa United. Ada Egy Maulana Fikri sama Ricky Kambuaya Jadi di promosi dia. di posisi tengah sama sayap. Egy Nah, layak. namanya coba-coba. Layak Egy dicoba. Kenapa? Kenapa gue bilang Egy? Karena dia salah satu sayap yang perform di musim ini. Terus kedua, ketika dia bermain lawan Vietnam, 2 pertandingan di Iya. kualifikasi Piala Dunia dia Krusial perform, ya. Pak. Ya, Dan dia ya. cetak gol. Jadi Oke. ya kenapa nggak kita kasih kesempatan buat dia gitu. Patinama nggak ada tempat di sana untuk Nah, iya, starter ya. gue sih lebih kenapa nggak kesian Petinama. Kalau gitu. untuk nyerang ya, maksudnya karena dia baru balik dari cedera, kita pengen lihat lagi kan performanya. Iya. Untuk Masalahnya dia sering dikomparasi. on off kan nggak tampil, ada alasan apa. Menurut gua dia mungkin match fitnessnya. Tapi Cuan kan juga nggak main kan, itu kan juga cadangan kan di klubnya kan. ya dia Ya kan? jarang. Walaupun katanya musim depan daftarin jadi pemain utama ya, cuman di timnya kan juga sebenarnya si Nathan kan juga bukan menit bermainnya juga bukan yang banyak juga dibandingkan Patinama kemarin waktu sebelum dia nggak ada klub sama klub Norwegia dan Pinjemin tadi ya. ke Belanda juga dari Swansea kan, dipindahin Iya, Swansea itu. ke tim Belanda. Oke, dari lawan Tanzania nanti seberapa harapannya, apa yang kalian harapkan dari lawan Tanzania nanti? Bukan hasil lahir. Bukan hasil lahir, karena hasil Nggak kan? ada yang cedera. Nah itu aja, match Itu fitness sih. udah tercapai ya. Match fitness. Terlindungi dulu, match fitness nyampe Kohesivitas. maksimal. Nah kohesi ya. Dan itu ngelanjutin performa kita sebelumnya aja. Menurut gue kita udah punya modal yang bagus banget kok di turnamen-turnamen sebelumnya. Dan apabila bisa dibawa ke match lawan Tanzania, syukur-syukur bisa kebawa juga di match lawan Irak. Dan Kenapa lawannya kan Tanzania? Nah ini pertanyaan gue, kenapa? Gue mau nanya terakhir. Gue kepikiran. Kenapa Tanzania? Apa karena mepet jadi ya kita nggak bisa bisa aja milih deh. banyak lawan. Kadang-kadang Ji, kita bikin pertandingan persahabatan ini ngedatangin tim yang mau datang ke sini itu mereka tuh mau dibayar berapa Nah, gitu kan. iya, Kan kadang-kadang fee-nya. kita juga pakai Fee-nya, third segala macam. party. Pakai agensi Iya, untuk iya. ngedatangin. Terus Dan dia. Ini berapa, ini berapa. Agensinya kan ngontak lu, Ji mau nggak main sparring lawan kita? Ntar Iya. dibayarin deh tiket pesawat, Iya, iya. terus ada match fee, Hotelnya. ada hotel juga, lu tinggal datang aja. Nah mungkin yang mau yang kayak begitu ya Tanzania. yang available ya. Available. Dan kenapa menurut gua nggak masalah siapapun lawannya sebenarnya, yang penting itu mendekati Ya. ke pertandingan. Jadi jangan heran ntar ketika ngelawan Tanzania yang main babak pertama 11 orang, terus yang main Beda kedua lagi. mungkin 6 orang diganti atau 5 orang diganti di babak keduanya karena pengen ngelihat Iya. perbedaan. Dan gue yakin Sintayong pasti akan udah mempersiapkan ketika mereka lawan Irak
nggak jalan, sistemnya kayak gimana, apa segala macam. Nah itu kita coba biasanya di pertandingan persahabatan. Walaupun gue lihat di AFC kemarin U23 ya saat menghadapi Uzbekistan mentok, gue nggak melihat adanya perubahan gitu loh. Nah jadi gue nggak tahu nih sistem A-nya bagus, cuman saat sistem A ini kurang jalan, gue nggak melihat ada sistem B gitu. Nah gue harap nanti ada. Pengen mencoba ada variasi alternatif baru ya. Sedikit kita balik ke lawan Uzbekistan, kenapa nggak jalan sistemnya? Karena di press kalau menurut gue ya, karena kita kena di press, kita nggak tahu gimana caranya keluar dari pressure itu. Terus ketika orang yang bisa ngalirin bola juga di man to man pressure sama pemain Uzbekistan, dan akhirnya ya itulah yang menurut gua menyebabkan kita nggak punya plan B. Nah ini yang akan jadi tantangan buat Coach Sintayong ketika ngelawan Irak, karena Irak emang bermainnya juga fisikal dalam artian mereka juga berani untuk keluar ngambil fisik juga lebih tinggi. jadi Mungkin Nadeo main. Bisa juga. Mungkin Nadeo dalam Tanzania main. Kemungkinan. Iya. Oke, prediksi kalian ini akan menjadi kemenangan besar atau ini akan menjadi hanya coba-coba aja? Coba-coba aja sih. Boring draw. Karena gue ingat sebelum kan yang AFC U23, AFC yang turnamen senior kan sebelum beberapa hari sebelum main kan juga dibantai juga kan kita bahkan. Dan itu perubahannya kayak tadi ini bilang Bang Bes, line up babak pertama babak kedua beda. Tapi kita waktu itu kan sempat khawatir tuh, bahkan debutnya si Hafner malah waktu itu. Itu blunder, kelihatannya main kayak belum siap, tapi ternyata itu digunakan. Karena baru mendarat banget kan itu langsung digunain buat dapetin match fitness dong, ternyata pas udah mulai turnamen beneran kita malah bisa bagus. Jadi gua harap sih untuk ngedatengin fitnessnya aja untuk pertandingan lawan Tanzania. Coach Shin menurut gua pelatih tricky, dia banyak banget acaranya acara lagi. Sibuk emangnya. banyak cara dan gua yakin dia juga nggak terlalu memperdulikan hasil akhir. Betul kata Rizal, sebelum AFC Under 23 mereka banyak kalah-kalahnya, tetapi ketika mereka main mereka bisa buktikan bahwa inilah kompetisi terbaik. Dan ketika mereka bermain di kompetisi Under 23 nggak banyak perubahan. Makanya Aldi juga udah bilang, kok lawan Uzbekistan nggak banyak perubahan taktik ya? Mungkin itu udah mentok di situ, udah best player. Memang Uzbek gila sih, kualitasnya kemarin beda lah dari sisi fisikal juga kan? Iya. Tapi emang nggak cuma fisikal, punya kecepatan juga. Nomor 10, nomor 7 banyak banget ya. 14 cadangan. 14 juga kan. Oke, kita lihat dari timnas menghadapi Tanzania, semoga menjadi ajang uji coba yang sangat bermanfaat untuk mencapai match fitness, tidak ada yang cedera, dan pastinya STY bisa mencoba beberapa opsi dan juga bisa melihat beberapa pemain yang bisa menjadi alternatif ketika nanti skemanya buntu waktu menghadapi Irak dan juga menghadapi Filipina di tanggal 6 dan juga tanggal 11 Juni. Oke, kita akan ketemu lagi di DPI. Thank you juga buat kalian semua nonton, dan kalau mau misalkan pesen jersey DPI yang di belakang gua nih, bisa langsung ke jebret merch-nya di Tokopedia, atau juga ada jersey Timnas React kerjasama dengan KJTI, bisa langsung ke Tokopedia-nya Jebret Media Shop juga. Thank you buat Awi, thank you juga buat Bes, thank you buat Aldi, dan juga buat Rizal, adanya Aldi yang suka berantem berdua kayak kucing-kucingan. Kita ketemu lagi di hari Senin, dan happy weekend, dan selamat menyaksikan Liga Champions antara Madrid dan juga Dortmund, dan akan ketemu live reaction nanti di hari Sabtu tengah malam ya, jam 1 ya, jam 1. Oke, ketemu lagi, happy weekend semuanya, bye-bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.